Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita kembali membahas Timnas Indonesia U23 yang akhirnya harus mengakui keunggulan Guinea U23. Kita kalah 0-1 dari titik penalti yang dicetak oleh Ilaix Moriba. Kekalahan yang sedikit mengecewakan karena menurut saya Timnas U23 memberi perlawanan meskipun ada juga beberapa kesalahan. Pertandingan kemarin sebenarnya berjalan berimbang ya, cukup berimbang. Walaupun Guinea tampak lebih banyak menyerang, mereka bisa melepas 14 tembakan dan mengarah ke gawang kita 4 kali. Lalu kita hanya bisa melepas 4 tembakan dan 1 tembakan saja mengarah ke gawang. Mungkin itu tembakan yang dari Pratama Arhan ya. Kita pantas bangga dengan perjuangan yang dilakukan oleh Garuda Muda. Meski belum berhasil lolos ke Olimpiade, namun ini sudah maksimal dan menurut saya memang belum rezeki aja gitu. Dan Timnas U23 tidak perlu kecewa karena mereka sudah bekerja keras untuk mengalahkan Guinea yang menurut saya biasa saja. Mengapa biasa? Skill mereka memang bagus. Tapi teman-teman lihat, mereka punya beberapa peluang emas tapi tidak jadi gol. Tembakan mereka juga biasa. Dan lebih cenderung terbantu oleh wasit. Mereka juga sering overacting, sering membuang-buang waktu. Khas tim Afrika, sangat disayangkan. Padahal kita memberi perlawanan ya di pertandingan ini. Dan Sintayong sedikit mengubah formasi di pertandingan ini dengan memasukkan Bagas Kava untuk pertama kali main di laga Timnas U23. Di Piala Asia U23 lalu dia sama sekali tidak main. Dan ternyata penampilannya cukup bagus. Sedangkan Komang Teguh, Nathan, dan Ferrari berada di belakang. Marcelino ada di depan dan di tengah Ivar Jenner dan juga Marcelino. Di depan ada Jim Kelly-Stroyer dan Rafael Struijk, juga Witan. Jadi karena tidak ada Justin Hubner dan Elkan Bagot, formasi kembali seperti laga melawan Qatar ya, di mana Marcelino harus mundur ke belakang lagi. Dan sangat disayangkan memang kita memiliki beberapa peluang, tapi Timnas Indonesia tidak bisa memaksimalkannya. Beberapa pemain tampil sangat menonjol. Nathan beberapa kali melakukan penyelamatan, tapi meski Guinea ini tampil biasa ya, kita juga tidak bisa menutup mata dengan kekurangan Timnas U23. Beberapa hal yang saya lihat dari permainan Timnas yang kurang yaitu saat umpan-umpan pendek mereka sering salah umpan. Tidak hanya saat build up atau serangan lewat umpan-umpan pendek, tapi saat memberi umpan juga kerap salah. Lalu terjadinya gol juga terjadi karena kita terlambat mengantisipasi serangan balik lawan. Itu dimulai saat kita menyerang lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dan Guinea ternyata mampu melakukan serangan balik dan menyisakan Witan dan Ferrari di belakang. Ini mirip seperti saat melawan Korea Selatan, di mana kita juga kebobolan setelah menyerang gitu ya. Jadi terlambat untuk kembali bertahan. Ini menjadi pekerjaan rumah buat Timnas Indonesia ke depannya. Secara keseluruhan bisa disebut kita memang belum rezeki untuk lolos ke Olimpiade. Meski kita sudah berusaha keras, tapi dari jejak kita di Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade, Timnas U23 ini banyak menghadapi tantangan, ujian, dan juga cobaan emosi gitu. Memang kalau soal wasit, keputusan wasit itu subjektif ya.
kita sebagai warga negara Indonesia, supporter timnas Indonesia, tentu merasa dirugikan. Tapi kadang-kadang memang keputusan wasit benar. Namun di pertandingan melawan Guinea, wasit François Letexer asal Prancis sedikit berat sebelah. Anehnya FIFA tak menyediakan VAR untuk pertandingan ini, kan jadi playoff ini yang sebenarnya penting untuk sejarah Indonesia juga Guinea malah digelar secara ala kadarnya. Pertandingan kemarin seperti latihan saja gitu, uji coba, bukan pertandingan penting. Ini sangat disayangkan. Tanpa VAR, wasit François bisa mengambil keputusan dengan salah. Dua keputusan penalti dari wasit asal Prancis ini tidak akurat. Bahkan wasit Indonesia sendiri berlisensi FIFA, VAR Kitaba, menyebutkan penalti kedua yang diraih Guinea itu tidak benar karena Dewangga tampil bagus di pertandingan itu. Dewangga terlebih dahulu mengenai bola. Karena tidak ada VAR, ini tidak bisa dilihat lagi. Jadi disitulah kita tidak beruntung, belum bisa meraih tiket ke Olimpiade karena faktor-faktor non-teknis seperti dikerjain wasit. Contohnya ini ya. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena wasit adalah penguasa penuh di pertandingan ini. Yang disayangkan adalah FIFA tidak menggunakan VAR. Padahal ini pertandingan super penting. Sejarah buat sebuah negara, tapi digelar ala kadarnya gitu. Sangat disayangkan. Ini menjadi catatan buruk buat FIFA menurut saya. Nah, kekalahan ini juga menyoroti hadirnya beberapa pemain yang tampil cukup bagus, Alfrean dan Dewangga ya. Sayang saja, memang seharusnya dia juga tampil sejak Piala Asia, cuman waktu akan berangkat dia menjalani operasi ya, pemulihan di cederanya. Sayang sekali. Dan terbukti memang dia berpengalaman, dia seperti anak kilang yang kembali ke timnas Indonesia. Juga kita melihat bahwa penampilan Witan sangat dominan. Sebagai kapten dia memberi kontribusi yang bagus saat melakukan serangan balik. Sangat disayangkan di pertandingan ini Marcelino menurun penampilannya. Beberapa kali tembakannya tidak akurat, tampak kesakitan dan seperti kelelahan gitu ya. Apapun yang terjadi di Paris kemarin, menurut saya timnas U23 sudah menancapkan sebuah standar sepak bola untuk sepak bola nasional. Apa yang dilakukan oleh timnas U23 harus diikuti oleh junior-juniornya di masa mendatang. Kita harus berjuang lagi 4 tahun ke depan untuk meraih tiket Olimpiade. Diharapkan tidak lagi melalui playoff. Kita sudah berhasil ke semifinal. Anak-anak muda berikutnya harus bisa ke final dan juara kalau bisa ya. 4 tahun mendatang, 2028. Piala Asia U23 juga masih digelar 2026. Tapi Olimpiade belum digelar. Karena Piala Asia U23 ini event 2 tahunan. Belum tentu juga 2026 apakah bentrok dengan Piala Dunia ya. Kita lihat juga apakah digelar atau tidak. Ini akan menjadi tugas khusus bagi timnas U20 sekarang ya, yang diasuh oleh Indra Safri, untuk mengikuti jejak kakak-kakak mereka di timnas U23 yang sudah menancapkan standar sepak bola nasional. Dan harus kita akui timnas U23 sudah main bagus. Ini bahkan diakui oleh Presiden FIFA sendiri yang mengatakan Indonesia kalah hanya karena hal kecil saja. Harusnya dia bilang hal kecilnya itu karena wasit berat sebelah. Demikian teman-teman ulasan saya soal Indonesia lawan Guinea. Pastinya saya berharap informasi ini berguna untuk teman-teman semua dan terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih dan salam olahraga.